Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita buka halaman 19, baris yang ke-6 dari bawah. Jadi qaimun ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai'. Nah, ini sampai kita wa qaimun ghani. Ini adalah sifat wajib bagi Allah setelah mukhalafatul lil hawadis. Qaimun ghani, Allah Ta'ala bersifat dengan al-qiyamu binafsih. Jadi qaimun itu al-qiyamu binafsih, itu ghani, artinya tidak berhajat kepada tempat untuk berdiri, tidak berhajat kepada tempat untuk ditempati, tidak berhajat kepada seseorang mewujudkannya, dan tidak berhajat kepada segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang berhajat kepadanya. Maka mustahil ia ay al-qiyamu bi ghairih, artinya mustahil berhajat kepada yang lainnya. Dalilnya secara nakli yaitu firman Allah Ta'ala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, artinya sesungguhnya Allah tidak berhajat kepada sekalian alam. Itu dalil naklinya dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sekalian alam. Adapun dalilnya secara akal, yaitu kalau seandainya ia berhajat kepada yang lainnya, niscaya ia baharu. Kalau ia baharu, maka ia berhajat kepada yang menjadikannya. Sedangkan Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Sudah kita belajar kidam semalam. Nah, kada permulaan, kada akhiran. Maka sabitlah bahwa, sabitlah itu artinya tetaplah, itu bahasa Arab. Maka sabitlah bahwa Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu, bahkan semua sesuatu berhajat kepadanya. Nah, itu teks yang ada di sini. Lalu pemahamannya,
bahwa Allah itu kada bahajat lawan sesuatu. Artinya kada bahajat, Allah kada memerlukan, kada mahadangi. Nah, kada bahajat lawan apa-apa dan kada mahadangi, kada memerlukan lawan siapa-siapa. Nah, itu maksud Allah itu qiyamuhu binafsih. Nah, jadi kada mahadangi siapa-siapa. Allah itu di dalam qiyamu binafsih itu dua. Yang kada bahajat, kada mahadangi, kada memerlukan siapa-siapa tadi dua. Dua apanya? Mampunya Allah, kawanya Allah, kada memerlukan siapa-siapa. Arti mampu Allah ini kawa sorangan. Nah, lalu yang kedua, arti mampunya Allah kada bahajat itu sidin memiliki sesuatu yang dikehendaki itu tanpa berhajat lawan siapa-siapa dan tanpa berhajat lawan apa-apa. Jadi sidin mampu, sidin baisi. Nah, semalam kita sudah belajar tentang sifat wujud. Ini contoh. Bahwasanya akhlaknya tentang kita sudah memahami sifat wujud semalam, maka setiap yang kita pandang hendaklah kita di situ mengingat Allah. Kenapa? Karena di dalam yang kita pandang itu ada gawian Allah, ada af'alnya Allah. Nah, jadi nampak gawian Allah ini pada sesuatu. Di banyak kainat ini adalah alam semesta yang makhluk. Nah, karena Allah ini memang suka bagagawi. Allah ini suka beraf'al. Nah, maka setelah Allah beraf'al atau ba'u'ulah, Allah ini memelihara ulahannya, dilawasakannya ulahan Allah. Contoh, Allah ba'ulah bumi, kuasanya Allah, mampunya Allah, kawanya Allah. Nah, ba'ulah bumi ini kada bahajat lawan siapa-siapa, kada bahajat lawan apa-apa. Lalu Allah memelihara bumi ini dengan kehendak Allah, dilawasakan sampai kena akhir zaman. Nah, melawasakannya, memelihara ini al-muhaimin, acara asmaul husnahnya. Ini pun termasuk daripada qiyamuhu binafsihi. Jadi buulah saurangan tanpa bantuan siapa-siapa, memeliharanya pun tanpa bantuan siapa-siapa. Nah, ini hakikat sugih, hakikat orang kaya tuh ini. Makanya qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimum bikulli syai, ujar nadhomnya tadi. Jadi Allah yang memang sugih, sebujuran sugih itu Allah. Yang sempurna sugihnya tuh Allah. Ada kita terbatas. Nah, ada kita nih tadinya sifat yang sugih itu tadinya ada di diri kita. Nah, akhirnya karena cangkal usaha ditakdirkan Allah orang itu sugih, akhirnya sugih. Nah, itu sugihnya makhluk perlu bantuan. Nah, perlu berhajat lawan yang lainnya, fakir akhirnya. Nah, maka hakikat sugih adalah Allah Subhanahu wa taala yang kawa batatarusan, yang baisi batatarusan, kawa baulah kawa memeliharanya. Nah, Allah baulah langit, nah, tanpa bantuan tihang napa-napa, tanpa bantuan siapa-siapa, lalu dipelihara langit itu oleh Allah. Nah, itu arti daripada Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya tanpa berhajat, tanpa memerlukan, tanpa menghadangi siapa-siapa pun, tanpa menghajatkan lawan apa-apa. Nah, itu sifat Allah
qiyamuhu binafsi, maka mustahil Allah kada bersifat itu. Nah, mustahil akal kada menerima kalau Allah itu perlu hajat lawan yang lain, berarti sama lawan makhluk. Sedangkan Allah tukang ulah makhluk. Nah lalu Allah nang baulah, Allah yang menciptakan sesuatu itu nampak di dalam gerak-gerik makhluk itu. Allah yang menciptakan sesuatu, ciptaan Allah nampak di dalam gerak-geriknya makhluk. Contoh umpamanya kita nih hendak bertauhid bahwasanya Allah bila baulah sesuatu kada memerlukan bantuan siapa-siapa. Kita hendak makan umpamanya, kita nih hendak makan, maka hukum adat bila orang nih makan, biasanya adat tuh kan kebiasaan, biasanya kanyang, biasanya aja bang, biasanya kanyang. Tapi karena Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, apakah Allah hendak mengenyangakan seseorang nih harus memakai nasi? Kada. Harus makan dulu? Kada. Allah mampu mengenyangakan seseorang tanpa makan, mampu. Itu harus kita tanamkan bujur-bujur dalam hati kita, dalam etikat kita, bahwasanya Allah tanpa bantuan siapa-siapa, tanpa memerlukan atau berhajat lawan apa-apa, hendak baulah orang kenyang, Allah mampu tanpa orang itu makan. Nah, cuma hukum adat nih bila makan kenyang. Amun sampai etikat kita yang menyebabkan kenyang itu makan, sirik sudah. Tipis benar, sedikit aja menikung binjol dah. Bila kita nih beretikat, mau aku makan kanyang, pasti kanyang sudah. Siapa yang menganyakan nasi pang, sirik sudah. Pun yang menganyakan nasi itu sirik. Nah, maka Allah mampu mengenyangkan tanpa makan. Kenapa kayak itu? Karena Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Tapi hukum adat biasanya orang habis makan itu kanyang. Tapi biasanya aja banyak kayak orang habis makan asa kada kanyang lagi banyak. Nah, lalu pang kenapa kita disuruh makan? Nah, kenapa kita disuruh minum segala? Padahal Allah mampu menghilangkan haus tanpa banyu. Apakah Allah itu berhajat lawan banyu menghilangkan haus? Kada. Harus dijawab kada. Yakin di hati kada. Kalau Allah menghadangi banyu menghilangkan haus, berarti Allah berhajat lawan banyu. Nah, bila kita mengadakan Allah berhajat lawan banyu, maka sirik sudah kita. Nah, padahal Allah bersifat qiyamuhu binafsih, hendak berulah apa-apa, termasuk mengenyangkan, termasuk menghilangkan haus, tanpa apa-apapun, tanpa bantuan siapapun, Allah mampu. Bapak kenapa minum? Disuruh. Quran kan ada kulu wasrobu, jadinya Quran, makanlah dan minumlah, ujar. Walaupun Allah itu mampu mengenyangkan tanpa makan, mampu menghilangkan rasa haus tanpa minum, tapi hukum syariat ada. Hukum syariat, ikam makan maka amjan, ikam minum makan, Tuhan menyuruh nih. Bapak kita makan dan minum itu apa maksudnya? Karena disuruh Allah, maasi kita menjalankan perintah Allah, itulah hamba Allah yang sebujurannya. Maka itu syariat namanya. Nah, orang yang bersyariat itu hakikatnya adalah orang yang berhakikat. Nah, orang yang bersyariat itu adalah hakikat orang yang makrifat. Nah, contoh lagi umpamanya, orang kasalahu. Nih kaum kita nih kena musibah nih. Nah, apakah pas nibabnya karena ya Allah sidin sini, ini luka sebuah sidin. Nah, tapi ada ikhtiar. Nah, ada ikhtiarnya, ada tambah, berobat macam-macam. Nah, orang kesalahu ini sebujurannya tauhid kita, etikat tauhid kita.
nang maulah kasalahu tentunya Allah, nang maampihakan kesalahu pun tentunya Allah. Tanpa berobat Allah mampu, tanpa beurut Allah mampu menyembuhkan kesalahu. Itu harus ditanamkan dulu dalam keimanan kita. Nah, tapi apakah lalu kita nah ini kesalahu dari Tuhan juga, nama ampihi Tuhan juga, apa aku beurut baik bagana mako janya bungul tuh ngarannya asli tuh kita nih disuruh ikhtiar tuh hukumnya wajib, cuman di dalam berikhtiar kada boleh kita bersandar lawan tukang urut. Itu nang harus digaris bawahi, kada boleh kita bersandar lawan urut. Walaupun kita ikhtiar, kita berobat umpamanya ke dokter, pian kada boleh niatnya ke dokter itu supaya sembuh, kada boleh. Kalau orang bertauhid kada boleh. Bapak hendak apa kepada dokter? Mencari rahmatnya Allah, mencari kebaikannya Allah. Mun kayak itu insya Allah kabul. Amun pian berniat mencari kesembuhan kepada dokter, terus pian sekalinya bulik dari dokter tambah bangka kada sembuh umpamanya, bemama itu pasti dokter rapang ini mau hanya kayak hantu jadinya apa obat apa ini maka larang-larang ini kada sembuh-sembuh ini apa nih bemamai. Coba mun kita di dasar mencari kebaikan Allah ada sembuh, itu panang terbaik, karena itu mencari kebaikan Allah, mencari rahmatnya Allah, mencari rahmatnya Allah. Jangan bersandar lawan dokter, jangan bersandar lawan obat, jangan bersandar lawan tukang urut, jangan bersandar lawan banyu, jangan bersandar lawan nasi. Nah, sandarannya tetap yang mengenyangkan Allah, yang menghilangkan haus Allah, yang menyembuhkan kesalahu Allah. Kada ada hubungannya dengan beurut, kada ada hubungannya sebetulnya. Pian nyambalih ayam umpamanya, sapi kah semalam nang musim ramai sapi kalau, nah habis berkorban bang, nah, sapi. Di dalam orang nih, Allah itu mampu memutuskan gulu sapi 100% harus mampu memutuskan leher atau daging lehernya sapi atau urat-uratnya sapi tanpa lading. Allah sangat mampu. Intil bener Allah. Ayo, intil bener Allah. Lalu fakta mata melihat, buktinya orang menggayat itu pakai lading. Yang lain pakai lading, pakai parang macam-macam. Berarti pandangan mata kita melihat nang dekat dengan gulu lading, pandangan mata. Padahal yang mampu memotong urat gulunya ayam atau sapi lain lading, lain lading. Tauhid mengatakan yang kawa memotong urat gulu sapi ini Allah, Allah dulu. Lading lading sebetulnya secara tauhid kada ada urusan, kada ada apa namanya sangkutan, kada ada kaitannya, kada ada menurut ilmu tauhid. Nah, kenapa? Karena Allah mampu memotong tanpa lading. Kenapa mampu? Allah bersifat qiyamuhu binafsi. Karena Allah yang memotong gulu lading guluna sapi itu dengan sifat qiyamuhu binafsi, berarti yang dekat dengan gulunya sapi bukan lading, tapi kekuasaan kemampuan Allah yang qiyamuhu binafsihi. Bapak kenapa pakai lading? Maka sudah dipadahkan, disuruh. Yang lain ujar, siapa yang menyuruh Allah melalui Nabi? Nabi madahkan di hadis. Lalu di hadis dikumpulkan para ulama mencetaklah ilmu fikih. Lalu ada juleha, juru sembelih halal. Nah, yang lalu apa jar juleha? Harus pakai lading yang setajam-tajamnya. Nah, lalu nang pagat ini uratnya harus ini, urat tengah, urat pinggir ini harus ada, harus pagat kan. Nah, ini fikihnya. Ini syariat wajib hukumnya, wajib hukumnya. Jangan terpelampang, jangan tersalah. Ini tauhid lalu berlawanan dengan syariat, kada boleh. Nah, tapi kita tauhid sudah bujur-bujur kuat bahwa Allah mampu menatak bulunya apa sapi tanpa alat, tanpa bantuan, tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa. Kenapa? Qiyamuhu binafsi. Nah, lalu kenapa pakai lading? Allah menyuruh. Ya Allah, bahasa kita ikam harus maasah yang tajam supaya nang disembelih jangan merasa sakit lawas. Ini jangan merasa sakit lawas.
Nah, lalu pakai lading. Tapi etikat tetap bujur. Walaupun menggayat pakai lading tanpa izin Allah, amun kita bersandar pakai lading, bersandar di lading, percaya di lading, nah, tanpa izin Allah, ada pagat tuh gulu. Pagatnya lading menggayat atau menggantal gulu tadi, oke-nya Allah. Ya Allah oke, pagat. Bila ada pagat teh. Banyak nah, wah, ulang-ulang ada pagat. Jadi ada tulisan, wah sapinya kebal jar. Dasar kenapa Allah kada oke lagi? Nah, jadi ulun melihat orang menggantal sampai ulun hitung nih sampai 10 kali nah. 1, 2, 3, sampai ya Allah. Ini kada besyariat orang nih. Nah, tapi kita tetap syariat dijalankan walaupun tauhid keyakinan tetap yang memagat gulu itu bukan lading. Harus kayak itu kita. Buktinya tanpa izin Allah. Dulu ada tuan guru dulu. Nah, Sidin memang ahli tauhid kan. Tapi ada nang mentes sapi ini supaya tebal kayak Pak hendak disembelih. Lalu tuan guru ini menggantal set. Nah, jatuhan guru ulun menghadangi Tuhan jua aina ini gantal berapa kali kada mau luka nih. Nah, ayo ja mun Tuhan menghendaki kena pagatai dibalik ketumpulnya dibalik bismillahirrahmanirrahim ulun menghadangi pian setuk cus mencurat. Nah, padahal dengan bulunya aja, dengan punggungnya aja yang digantalkan tuh. Nah, orang bertauhid itu. Jadi orang bertauhid mulai mengambil lading sudah nih disuruh Allah. Lalu mengasah nih suruhan Allah, semua jadi pahala. Nah, lalu sudah tajam, lalu niat hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya ini dari engkau ya Allah, kuserahkan kepadamu ya Allah, maka terimalah ini dari kami. Bismillah Allahu akbar. Yang bismillah itu namanya kita bersandar dengan Allah, qiyamuhu binafsi. Yang punya sifat qiyamuhu binafsi. Nah, itu kita. Jangan kita seperti sifat iblis, naudzubillah summa naudzubillah. Orang yang kada besyariat itu walaupun makrifat tapi kada besyariat, ini sifat iblis. Iblis disuruh Allah secara syariat sujud lawan Adam. Ujar iblis, kenapa ulun sujud lawan Adam? Adam makhluk sama kayak ulun juga, 0-0, kada berpengaruh apa-apa, kada bisa apa-apa. Kami berhajat lawan pian. Seharusnya kami sujud lawan pian, mengagungkan pian aja Tuhanai. Kenapa ulun disujud lawan iblis, lawan Adam? Nah, ini karena membangkang secara syariat. Padahal iblis ini tahu iblis ini sangat makrifat kepada Allah, sangat makrifat. Tapi karena ia kada menuruti perintah Allah secara syariat, maka iblis laknatullah. Nah, kayak itu juga kita. Umpamanya kita nih, nah. Kada usah gin kita menghormati abah mama ajarnya. Abah mama kada berjasa juga, nang berjasa bujur-bujur Allah. Biar abah mama nah berkumpul saat ben malam kada jadi anak mun Allah kada ma. Ya Allah lah. Nah, kayak itu akhirnya nih. Kada usah gin nginum napa mun Allah kada menghendaki kada menghendaki hilang haus, kada hilang haus bapak jua minum. Lalu kayak itulah. Lalu kada usah gin kita makan. Kada usakin kita menggantal apa na gulu. Nah, kada usakin kita apa namanya beurut. Kada usah kita menghormati guru dan sebagainya. Nah, itu orang ini sama dengan sifatnya iblis. Padahal orang ini tahu sudah. Ditakoni siapa gerang nang maulah nang menciptakan abah mama ikam pian Tuhanai jannya. Nang menciptakan banyu pang pian Tuhanai. Nang menciptakan nasi pian Tuhanai. Nah, nang menciptakan guru ikam pian tuan naik. Nah, amun ikam paham yang menciptakan itu aku. Nah, asbab tadi nah banyu, beurut, obat, nasi. Nah, itu kan asbab semua. Ujar Allah, asbab itu adalah ciptaanku, maka hargailah ciptaanku. Pakai jangan. Aku aja menghargai. Aku aja menghargai, ya Allah, aku menyuruh ikam minum karena aku menghargai ciptaanku banyu itu, supaya dengan banyu itu, nah, engkau akan nampak perbuatanku menghilangkan hausmu. Maka jangan engkau kada maasi lawan aku. Mun kada maasi berarti kayak iblis itu sifatnya. Nah, jadi tetap aja akidah tetap. Cuman etikat harus etikat ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Allah mampu
Berulah sesuatu, berisi sesuatu tanpa sumbangan siapapun, tanpa bantuan siapapun. Nah, satu etikat. Tapi etika apa? Perintah Allah. Nah, digawe. Pian kawa masuk surga dengan amal pian kah? Kada. Ayo. Dengan sembahyang pian kada. Dengan zikir pian kada. Dengan ketaatan segala puasa haji pian kada. Pian masuk surga itu, kita bisa masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Tapi apakah kita terus kada sembahyang? Ayo, kan perintah nih. Padahal sembahyang kita kada mengantar kita ke surga, kada, sama sekali kada. Biar nang kayak apa kita sujud sampai bincul. Ayo sujud. Sampai jebol ini sadanya ya Allah. Mun Allah kada menghendaki kita masuk surga dengan rahmatnya, dasar kita masuk surga. Lalu apakah kita setelah ibadah kita kada mengantar kita ke surga, lalu kita kada sembahyang? Iblis tuh. Ya Allah. Jadi tetaplah sembahyang, tetaplah puasa, tetaplah menuntut ilmu, berzikir, bersedekah dalam ketaatan, tapi jangan bersandar di amal itu. Nah, jangan bersandar di amal itu, karena amal kita seluruhnya ada kawan mengantar kita ke dalam surga. Bahkan nang mengantar apa? Rahmatnya Allah. Lalu jangan bapak juga sembahyang. Nah, bapak juga mun kada kamu antar ke surga juga jangan. Tuhan juga mengantarakan bapak juga sembahyang ya nang iblis tadi. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka asbab-asbab ini diciptakan oleh Allah manfaat bagi makhluknya. Supaya nampak kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Semua yang diciptakan Allah itu manfaatnya kesan diri kita, kesan manusia yang ini. Kalau Allah kada sedikit pun kada terpengaruh pian hendak taat kah, hendak maksiat seduniaan kah, Allah tetap kuasa, Allah tetap mampu dan maha segala-galanya. Nang rugi kita. Maka ketika kita melaksanakan ketaatan, nah lalu kita menggawi tadi, bukan kita bersandar dengan asbab. Sama sekali jauhkan bala kita. Bang ini mun kada tajam ini, lading ini bisa kada pagat ini ya. Jangan bersandar di situ. Aku mengasah lading karena disuruh oleh Allah. Jangan ada disuruh, ada bang ini soalnya Allah mampu ini tanpa lading sangat mampu. Apakah Allah mau menurunkan hujan bahajat lawan mendung? Ada. Berarti Allah minta bantuan mendung mun kayak itu. Nah Allah kada kayak itu. Kadang-kadang panas benar. Timbul terus hujan dari mana? Nah, Allah qiyamuhu binafsi. Nah itu orang yang bertauhid kayak itu. Jakanya kada disuruh nih lapar, kada makan. Asal kada makan pang, nang bertauhid terserah pian aja Tuhan. Pian mampu manganyangakan. Tapi persoalannya ini pandir lain sudah. Nah, pandir lain. Memang secara syariat kita memandang lading jua yang menempel di situ kan. Tapi ini ketauhidan yang kita tanamkan dulu. Ketauhidannya di sini harus kita tanamkan bahwa Allah mampu segala-galanya, tapi Allah memerintahkan dengan alat itu. Bahkan kita mohon maaf menyembelih itu jangan sampai sapi satu melihat waktu kita dibelih wadau itu kan diantari sapi. Pagi-pagi tuh keluar banyu mata terus. Nah, kenapa sapi ini keluar banyu mata terpancar? Nah, makanya ulun parang tuh sampai 3. Ini syariatnya 3 parang. Kada suah ulun nyembelih itu sampai ngek suah pokoknya. Selesai sudah. Sekali aja selesai, ambil aja lagi. Jadi seandainya menyembelih itu 10 ekong sapi, semalam kan di Tenggiri itu sapinya 8, kambingnya 6. Itu ada sampai berapa? Seandainya sudah dirabahkan semua itu paling lawas 10 menit 10 ekong sapi itu. 10 menit paling lawas seandainya sudah dirabahkan tuh. Cuman kan lawas merabahkannya itu yang merabahkannya itu lawas. Nah, merabahkannya itu harus dengan kasih sayang. Kenapa? Disuruh Allah. Nah, beradab, berakhlak itu disuruh Allah. Karena Allah pun berakhlak. Nah, apalagi kita disuruh. Maka sifat qiyamuhu binafsihna ini ada buahnya. Adabnya tuh nah. Apa adabnya setelah kita memahami, meyakini, mu'taqid ujarnya, beriktikad yang bujur-bujur kuat bahwa Allah tanpa sesuatu mampu,
tanpa bantuan apapun, tanpa bantuan siapapun, Allah mampu dengan sendirinya, maka akhlak kita yang sudah bertauhid kayak itu, satu, selalu menampakkan hajat kita kepada Allah. Dua, merasa fakir terus kepada Allah. Itu amal hati. Itu amal hati. Yang akhirnya bila amal hati ini kita pakai terus, timbullah kemuntung kita menjadi doa. Ya Allahumma ya Ghani ya Hamid segala itu, nah itu menunjukkan hajat kita. Apakah doa kita itu yang menyebabkan dikabulkan oleh Allah? Kada. Allah mengabulkan permintaan kita ini kehendak Allah seorang, tasarah Allah, kemampuan Allah, kebebasan Allah. Tapi kita disuruh berdoa. Kenapa? Berpahala. Makanya pian mau ada orang minta doa lan tuan guru kabul, bukan karena doa tuan gurunya. Memang Allah menghendaki kabul di situ. Kalau Allah hendak mengabulkan doa kita, menghadang orang berdoa, berarti Allah tasarah kita berarti. Nah, besandaran kita, nah ini kada. Tapi kita tetap disuruh berdoa. Tapi doa kita jangan kada beradab. Mun doa kita memaksa kada beradab. Ya Allah, ulun berdoa ini nah. Semata-mata pian perintah ulun berdoa karena kekuasaan mutlak atas pian, kabul kadaknya terserah pian, cuman ulun berhajat fakir lawan pian, kayak itu orang beradab. Maka anang hendak buka warung, bukalah, buka warung, tetap berdoa, laris kah, payu kah, kada kah, urusan Allah. Yang kita karena menjalankan perintah Allah, menjalankan itu yang syariatnya. Allah hendak menyugihkan tanpa bantuan siapa-siapa, seorang kau aja sugih. Bisa kau belum? Nah, Allah. Nah, jadi fakir itu sebetulnya mohon maaf, kita nih disuruh hendak berapa-apa, hendak bergerak-gerak, berhajat lawan Allah. Contoh nih, contoh yang terakhir sudah, bahwa kita nih adabnya harus merasa fakir dengan Allah. Kayak lampu nih, nah, lampu nih kada kawa hidup amun kada dikatek. Sedangkan waktu sanja sudah, waktu hidup lampu ini sudah. Bahasa jakanya lampu nih bepandir, oh kom sadang sudah nak adab nah lah kasih katek, ujarnya lah. Sakanya bepandir itu, oh kom jadinya. Kenapa? Karena lampu kada bakal hidup sendiri. Maka lampu berhajat lawan tukang katek. Nah, jadinya kaum akhirnya, nah jam 5 sudah tek berjalan tek hidup. Itulah makna fakir kepada Allah. Seperti lampu yang berhajat kepada tukang kateknya. Sebujurannya akhlak kita tuh disuruh, cuman saking kebaik-baikannya Allah kada sama meminta kita diberi oleh Allah. Hendak berdiri, ya Allah, ulun bahajat lawan pian hendak pang ulun ini berdiri. Sebetulnya harus kayak itu sebetulnya tuh. Cuman kita nih sudah kada sadar lagi, sudah kenyamanan Tuhan nih saking baiknya. Maka orang muncangang lawan Tuhan yang bersifat qiyamuhu binafsi, setiap gerak tuh hatinya berucap, baiknya pian Tuhan nih. Duduk baiknya, nyamannya duduk. Sembahyang kawa berdiri kayak sujud, baiknya pian. Angke ini nah, kada kawa duduknya apa tadi? Sembahyang berduduk pakai kursi. Selama ini baiknya pian. Nah, itu kau pian yang baiknya selama ini. Pian hendak kedip mata, kada selang meminta kedipakan Tuhan kada, tapi Allah sudah mengizinkan. Kenapa? Saking baiknya Allah. Padahal kita nih tanpa Allah kada kawa apa-apa. Maka adab kita selalu berhajat dan fakir lawan Allah. Maka kita ini disuruh melihat itu di dalam setiap gerak kita. Maka kenapa? Hendak melihat tukang katek tadi bang, hendak melihat nama gerakakan tadi bang. Nang kita ini bawa kita ini berhajat terus lawan sidin, maka bergerak berdiri di bawah sembahyang, di bawah membantu orang, dibawa ke pasar keperluan untuk mencari nafkah dan sebagainya, hendak semata-mata menyaksikan siapa tukang katek, siapa Allah nang menggerakkan kita, yang sidin meulah gerak itu tanpa bantuan siapa-siapa, tanpa bantuan apa-apa. Maka nampakkanlah diri kita ini fakir di hadapan Allah. Maka coba lihat pengarang-pengarang kitab itu, di situ ada akhirnya bihotil fakir,
Ini tulisan orang yang fakir, sangat memerlukan petunjukmu ya Allah. Akhirnya di bawahnya ada tulisan, jikalau si pembaca mendapati ada kesalahan, entah barisnya atau kesalahan kurang pemahamannya, mohon maaf dan dengan sukarela untuk membenarkannya. Karena seorang fakir. Nah, itu yang menulis itu berarti sudah betul-betul arif billah, marifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Nah maka kalau kita sudah merasa fakir dengan Allah, berhajat hanya kepada Allah, maka setiap sesuatu yang kita gawe, niat kita langsung kepada Allah. Itu yang namanya lillahi ta'ala. Minuang banyu dicangkir, bismillah. Ini keperintah Allah, lillahi ta'ala terus. Sampai menaguk lillahi ta'ala semua. Jadinya bismillah itu adalah memasrahkan gawean ini, berhajatnya gawean ini hanya kepada Allah, bukan kepada alat, bukan kepada sebab, bukan kepada lading, bukan kepada obat, bukan kepada siapa-siapa. Amunnya kada diniatakan ke sana, ya kada lillahi ta'ala, kada pahala, apalagi kada bersyariat sama sekali. Nah, jadi tauhid syariat tetap berjalan. Kalau cuman tauhid saja, cuman makrifat saja, kan banyak mengenal tapi kada patuh lawan Tuhan. Kenal benar lawan Tuhan, tahu aja sifat 20 pacah benar aku sudah, benar kayak apa aja mengaji lawan aku, tapi kelakuan sidin. Kelihatan sembahyang berjamaah kadada, Jumat kadang-kadang sebulan sekali hanya Jumatan, selawar-selawar singkat. Nah ini namanya walaupun kenal tapi dibenci, bahkan dilaknat oleh Allah. Kenapa? Kada patuh lawan perintah sidin. Ujar orang kada tapi maasi lawan Tuhan. Nah, maka bukti kita itu mengenal Allah bersifat qiyamuhu binafsih. Selain kita kada boleh bersandar pada sebab, tapi tetap kita memakai asbab. Bukti kita menghargai Allah yang tukang ulah sebab tadi itu. Nah, paham ya Allah. Mudah aja ini memahaminya bagi nang paham ya Allah. Jadi paham itu bagus, kada paham pun bagus juga, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barilan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallim wa barik ala sayidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an maghfura. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarraqna ma'suma ya arhamar rahimin. Alimna bima yanfa'una wa fa'na balamtana waj'al amaluna khalisatan li wajhikal karim wahtim lana bika bi khairin ajma'in. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.